Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah badan sehat. Alhamdulillah eh, pada hari ini saya mendapatkan tugas dari kampus, yaitu mata kuliah organisasi komputer. Ini belajar membuat makalah struktur CPU, komponen komputer dan fungsinya. Disusun oleh Hermanto, NEM 22010017 tahun 2022-2023. Adapun komponen-komponen CPU atau casing CPU dalam kurung Central Processing Unit adalah induk atau pusat processing dari sebuah perangkat komputer. Di dalam CPU terdapat beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lainnya. Adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU secara umum adalah casing, motherboard, prosesor, RAM, VGA, sound card, hard disk, power supply, dan banyak lainnya. Dari 8 yang terdapat di dalam CPU, kita uraikan satu persatu, yaitu casing. Casing ini sebenarnya adalah berfungsi untuk melindungi berbagai macam komponen yang di dalamnya terlepas dari debu, panas, atau kotoran lain yang akan merusak CD-ROM, drive, hard disk, dan floppy drive. Menggunakan casing ini sebagai tempat dan juga sebagai tempat dudukan untuk komponen-komponen yang berada di dalam CPU itu sendiri. Kemudian yang kedua, motherboard. Motherboard ini adalah papan sirkuit yang terdapat di dalam komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung, seperti prosesor, video card, sound card, dan lain sebagainya. Motherboard berfungsi itu menghubungkan setiap komponen-komponen tersebut bisa saling komunikasi sama yang lainnya. Setiap motherboard memiliki spesifikasi masing-masing. Seperti prosesor apa yang kita gunakan dan kapasitasnya, RAM-nya, dan didukung oleh motherboard itu sendiri. Sedang bisa kita lihat di gambar samping adalah contoh bentuk motherboard itu sendiri. Kemudian motherboard itu sendiri itu dilindungi oleh CPU tadi. Kemudian yang ketiga itu prosesor. Secara garis besar merupakan sebuah alat bentuk chip kecil yang berguna untuk proses berpikir di dalam dari perjalanan sebuah perintah komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat komputer dalam proses berbagai macam data. Itu pun tentunya harus didukung dengan RAM atau hard disk yang besar. Nanti kita akan terangkan RAM itu apa. Dan sekarang kita jelas sudah lihat gambar itu sendiri, yaitu gambar prosesor. Kemudian yang keempat adalah RAM. RAM adalah Random Access Memory, berfungsi menampung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Banyak pengembangan yang dilakukan bagian buat kita lebih mudah dalam memikir dalam pemilihan RAM dan cocok untuk pekerjaan kita. Apalagi sekarang hampir semua merek menerapkan sistem garansi lifetime pada RAM 4. Chip set mengatur komunikasi untuk komponen chipset dibagi menjadi dua bagian. Chipset pertama disebut node bridge, itu terdiri AJP, RAM, prosesor, dan sound bridge. Sedangkan chip yang kedua adalah sound bridge, yang dapat mengatur semua input atau pada komputer, termasuk PCI, ESA, bus, prosesor, memori atau RAM,
dan bekerja sama untuk mengaktifkan fungsi komputer itu sendiri. Dengan gambar itu adalah bentuk RAM. Kemudian VGA. VGA itu video graphic adapter atau kartu yang berfungsi adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Makanya disebut dengan VGA video. Jika tidak ada VGA ini, tidak bisa muncul apapun yang kita buat di layar komputer itu sendiri. Seperti yang kita lihat, kita bisa melihat di laptop ini, kita bisa melihat gambar, bisa melihat tulisan. Kemudian yang keenam adalah sound card. Sound card itu sendiri berfungsi sebagai prosesor audio untuk PC kita. Analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu digital diinterpretasikan sebagai algoritma yang pada gilirannya ditafsirkan sebagai bentuk gelombang dan menghasilkan sinyal sonik ataupun kartu suara komputer. Kartu suara adalah perangkat yang dipasang berjalan pada sistem komputer kita dengan sifat keras pengisian driver perangkat terpisah. Kartu suara mengontrol semua audio pada komputer, baik itu nanti kita colokkan dari luar ke speaker aktif atau ke speaker yang lainnya, dia akan berfungsi. Disitulah kerjanya sound card ini. Kemudian hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan data konvensional yang bekerja secara mekanik. Semakin besar kapasitas hard disk, semakin banyak pula data-data yang dapat disimpan dalam satuan kapasitas. Hard disk itu adalah byte. Saat ini kapasitas hard disk di pasaran bervariasi ukurannya mulai dari 205 GB, 500 GB, 1 tera hingga 3 tera. Fungsi dari hard disk adalah sebagai tempat penyimpanan data yang mungkin bisa kita katakan adalah tempat penyimpanan foto, tulisan, Excel, apa segala macam yang kita bisa lihat sekarang ini, yaitu banyak macam yang bisa kita lihat kalau kita sudah simpan di dalam hard disk itu sendiri. Kemudian power supply, dan ini tidak kalah pentingnya dengan yang lain, karena power supply ini merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan daya arus listrik pada komponen-komponen komputer. Power supply ini dibedakan atas daya yang dimiliki seperti 300 watt, 380 watt atau 400 watt, 450, 500 watt, 600, dan dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Fungsi power supply ini sangat berfungsi sekali. Jika dia tidak berfungsi, komponen-komponen yang ada di atas ini tidak akan bisa berfungsi dengan baik ketika power supply ini tidak bagus atau rusak. Demikianlah makalah tentang CPU dan fungsinya yang saya buat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.